Bagaimana kabar? Baik. Sehat-sehat semua ya. Jadi tetap semangat. Oke teman-teman peserta paket C, untuk hari ini pertemuan kita di mata pelajaran geografi. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang air laut. Kemarin sudah ada kan catatan tentang air laut? Ya. Itu kita kemarin sudah membahas tentang apa itu relief laut, kemudian klasifikasi laut itu sendiri dan pemanfaatannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pencemaran alami dan konservasinya, ya. Kemudian siapa kira-kira yang tahu apa itu pencemaran alami? Ada yang tahu kira-kira apa itu pencemaran? Gangguan. Ya, bagus. Kemudian jadi kalau disebut dengan gangguan, jadi pencemaran alami itu gangguan secara alami yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan pada lokasi tertentu. Oke? Itu pencemarannya. Kemudian konservasi. Ada yang tahu enggak apa itu konservasi? Perlindungan. Ada lagi yang lain? Jadi artinya konservasi itu merupakan cara untuk bagaimana supaya proses dan pencemaran itu tidak terjadi. Itu yang disebut dengan konservasi. Oke, paham? Paham. Untuk lebih memahami, kita akan melihat sebuah contoh dan kita akan praktek. Nah, dalam praktek ini kita mengambil sebuah lokasi, di mana lokasi ini akan kita belajar tentang cara bagaimana proses pencemaran kemudian konservasinya. Nah, praktek ini menggunakan media, namanya media 3 dimensi. Oke, ini di depan kita sudah sediakan sebuah media. Jadi teman-teman peserta paket C, kita akan belajar mempraktekkan bagaimana proses terjadinya pencemaran dan konservasi itu sendiri. Ini sebuah model media 3 dimensi yang sudah dibuatkan. Ini media mencerminkan atau menggambarkan sebuah tampilan daripada pesisir pantai. Nah, saya akan jelaskan dulu di sini bagian ada pemukiman. Jadi model pemukiman kita ibaratkan di sini sebagai ada bagian pemukiman, ya kan? Ya. Kemudian di bagian sini ada pesisir pantai itu sendiri atau bibir pantai. Oke, boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses terjadinya pengikisan atau pencemaran secara alami itu, ya. Kita akan buat gelombang air. Siapa yang bisa bantu saya? Oke, Ibu Sutina bisa tolong saya bagaimana mempraktikkan buat gelombang air. Ya, buat gelombang air. Nah, perhatikan. Nah, kalau secara terus-menerus gelombang air ini terjadi, maka pengikisan bahkan bibir pantai itu akan bergeser, ya kan? Malah lambat laun akan sampai pada pemukiman. Itu yang akan terjadi. Paham ya? Sampai situ. Sering kita lihat terjadinya pengikisan di bagian pesisir pantai seperti itu modelnya. Boleh? Nah, berikutnya kita akan buat bagaimana konservasinya atau penanganannya. Nah, cara penanganan untuk di bagian pesisir pantai ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan penanaman hutan atau hutan bakau. Nah, di sini kita ibaratkan dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita akan tanam tumbuh-tumbuhan ini untuk menjadi model seperti hutan bakau atau mangrove. Ada yang bisa tolong? Kakak Pipi bisa? Oke, silahkan dicoba. Tanamkan yang banyak ya. Banyak, tidak apa-apa. Itu lagi. Ini lagi.
membuat gelombang air laut. Nah, ini adalah sebelumnya gelombang besar kan? Ya. Nah, ini gelombangnya berkurang karena apa? Terkikis oleh pohon-pohon ini. Jadi air lautnya tidak sampai ke bagian pemukiman. Jadi itu fungsi daripada kita buat hutan bakau atau mangrove. Boleh ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, itu merupakan cara yang pertama, konservasi cara pertama. Kita akan lanjut pada cara yang kedua. Ada yang cara kedua meskipun tanpa menggunakan pohon tanam, adalah dengan menggunakan tetrapod. Ya, tetrapod itu adalah biasa kalian melihat di bagian pesisir pantai yang sudah tren itu ada batu-batuan besar segi 5, ya kan? Nah, itu di tetrapod. Oke, jadi pernah lihat kan di pesisir pantai yang sudah menerapkan teknik ini itu menggunakan tetrapod atau modelnya batu-batuan besar-besar, ya kan? Nah, di sini kita ibaratkan batuan-batuan itu dengan batuan kecil ini. Jadi kita akan meletakkannya pada bagian tepi pantai ini. Kira-kira siapa yang bisa bantu? Oke, silakan Excel dibuat modelnya di bagian pesisir pantai. Yang banyak. Oke, jadi ditanam ya, diletakkan situ sampai dengan bersusun. Makanya biasa sering diceritakan ini sebagai pemecah ombak. Biasa ada istilah pemecah ombak. Nah, itu dia. Di kawasan yang betul. Oke. Nah, ini kenapa sampai disebut dengan silakan dengan pemecah ombak ini? Jadi ombak pecahnya di sini, tidak langsung masuk secara besar-besaran ke bagian pemukiman. Oke, paham? Ya. Oke. Nah, jadi itulah beberapa fungsi dari konservasi yang bisa kita lakukan pada bagian pesisir pantai. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk teman-teman peserta paket C? Paham ya? Oke, jadi kesimpulannya yaitu pencemaran alami adalah pencemaran yang terjadi secara alami, terutama ini di bagian pesisir pantai berupa pengikisan yang terjadi oleh ombak di laut, ya kan? Kemudian konservasinya atau penanganannya itu dengan dua cara, yaitu dengan tetrapod ini. Kemudian yang kedua dengan apa? Satu, penanaman hutan mangrove atau hutan bakau. Oke, paham ya? Paham. Oke, begitulah praktek kita hari ini. Terima kasih sudah atas partisipasinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap tahu tentang pencemaran alami di pantai dan cara pencegahannya. Materi tentang pengikisan bibir pantai dan cara penanganannya. Ya, saya tahu tentang pencemaran alam dan konservasinya. Oke. Menanam tumbuhan di pesisir pantai agar ombak tidak sampai ke pemukiman. Dengan memberi gaya kepada air agar nampak seperti ombak. Ia dengan meletakkan banyak bebatuan besar di pinggiran pantai agar ombak langsung pecah dan tidak masuk ke pemukiman pantai. Ia membantu sekali sehingga saya jadi paham gunanya menanam tumbuhan bakau di pesisir pantai. Saya paham tentang melestarikan tumbuhan mangrove. Sangat membantu karena saya menjadi paham tentang materi konservasi.